Halo, pejuang PTKIN 2025. Siapa nih di sini yang bercita-cita masuk PTKIN favoritnya? Masuk PTKIN memang penuh tantangan, tapi mulai sekarang kalian jangan khawatir lagi karena kami di sini punya solusinya yang akan membuat perjalanan kalian menuju ke sana menjadi lebih mudah. Dengan ebook ini, kamu juga bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo buruan dapatkan ebook eksklusif masuk PTKIN 2025 sekarang juga. Kalian bisa klik link di bawah ini atau juga bisa hubungi kami secara langsung. Jadi jangan sampai kehabisan. Tengah-tengah pembahasan ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan, atau ketika saya menjelaskan nanti terlalu cepat juga bisa bilang ataupun chat di grup gitu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu dan supaya nggak terlalu malam, saya mulai dulu. Di sini kita langsung ke soal yang pertama aja. Di sini pas soal-soal ini adalah soal-soal yang pernah sampean kerjakan atau kalian kerjakan di tryout UMPTKIN. Ya, mungkin masih bisa diingat-ingat dulu jawabannya bagaimana. Apakah jawabannya sudah sesuai dengan rututannya apa belum gitu. Jadi di sini di soal pertama yaitu ada seorang anak berdiri di atas menara dengan tinggi setengah dari jumlah surat dalam Al-Quran dalam satuan meter dan menatap temannya yang berjarak 46,5 meter dari menara. Sudut depresi yang dibentuk oleh anak itu adalah titik-titik. Kalau berdasarkan dari soal ini, kira-kira rumus yang digunakan adalah rumus apa? Untuk rumus depresi, sudut depresi itu apakah masih ada yang ingat? Kemarin di grup bimbel itu ada materi mengenai sudut depresi. Apakah ada yang menyimak atau masih ingat? Jadi untuk rumus dari yang diketahui dalam soal ini, yang pertama itu adalah seorang anak berdiri di atas menara dengan tinggi setengah dari jumlah surat Al-Quran. Jumlah surat Al-Quran ada berapa? Ada 14 ya. 114. Berarti kalau setengahnya berarti dikalikan setengah yaitu 57. 60. Oh ya, 7. 57. Kemudian di sini ada sudut yang kemudian di sini menatap temannya berjarak 46,5 meter dari menara tersebut. Jadi kalau kita buat gambar, di sini dia itu ada menara, anak itu berdiri di sini. Dia menatap temannya, di sini jaraknya 57 meter, yaitu setengah dari jumlah Al-Quran, dan di sini adalah bayangan, yaitu yang menatap temannya dengan jarak 45,5 meter. Berarti di sini adalah 46,5 meter. Sehingga masih ingat untuk rumus sudut depresi pakai tan alfa itu sama dengan tan, yaitu depan dikalikan depan per samping. Jadi kalau tan itu kan rumusnya tan depan per samping. Berarti kalau ini benar, 46-nya di sini. Jadi kalau ini depannya berarti sudutnya yang di sini kan. Seret. Berarti sudut depannya yaitu
46,5 dibagi 57. Itu kira-kira hasilnya berapa? 46,5 dibagi 57. Dari angka tersebut apa bisa disederhanakan? Di sini kalau ada angka seperti ini apakah bisa disederhanakan dibagi sesuatu? Ya di sini kalau kita hitung secara manual, kita pakainya perhitungan manual, berarti di sini ada 465 dibagi 57. 0, jadi di sini 57 yang dekat di sini 0,81. apa? 0,81. Ya, 0,81. Jadi karena di sini nilai tan alfa itu 0,81, dari beberapa yang pilihan, kalau ada pilihan jawaban seperti ini, cara menentukan yang paling gampang itu kita harus mencari nilai dari ini. Yang paling diingat kalau sudut istimewa tan benar-benar maaf tadi sinyalnya kurang jelas. Jadi di sini tan yang mendekati 1 itu kan 45. Jadi dilihat dari sini. Ketika 57 sudah tidak mungkin, kemudian 45 juga tidak mungkin karena 45 itu bernilai 1. Kemudian kalau tan 30 itu sudut istimewa, berarti otomatis dari jawaban ini bisa dilihat bahwa jawabannya itu yang paling tepat itu adalah yang C. Jadi untuk persoalan yang seperti ini itu bisa dilihat dari jawaban. Jadi ketika zaman mencari nilai dari suatu tan, sin atau cos, ketika nilainya itu tidak berada pada sudut istimewa atau nilainya itu desimal, itu bisa dilihat dengan mencari sudut istimewa yang paling mendekati dari angka tersebut gitu. Karena di sini 0,81 itu paling mendekati 1, makanya pakai tan 45 gitu. Jadi untuk yang di sini ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Di sini mengenai grafik kosinus. Di sini terdapat Sigit adalah seorang siswa MA Ligma. Suatu hari ia disuruh oleh gurunya untuk membuat sebuah sketsa dengan bentuk pegunungan berbentuk gambar di bawah. Jika dimasukkan ke dalam grafik trigonometri, maka rumus dari grafik tersebut titik-titik. Di situ untuk angka-angkanya jelas atau kurang besar. Di sini sudut apa? Di sini sudut puncaknya berapa? Lihat. Kalau kurang jelas tak kasih gambar yang lebih jelas.
Ini sudah jelas. Jelas. Jadi kalau di sini bisa dilihat titik puncaknya yaitu 2, Positif 2. dan juga titik puncak minimumnya yaitu min 2. Negatif 2. Masih ingat untuk menentukan rumus dari sebuah fungsi trigonometri? Masih ingat nggak yang pakai rumus min AX Y sama dengan min cos KX. Masih ingat? Lupa. Lupa. Jadi ini adalah rumus untuk menentukan rumus dari fungsi trigonometri. Jadi untuk sin, cos, dan sebagainya di sini tergantung dari grafiknya itu. Kalau di sini grafiknya itu kan dimulai dari tidak dari 0 kan. Kalau tidak dari 0 otomatis dia itu cos. Kalau dimulai dari 0 itu sin. Mulai 0 itu sin. Tidak 0 itu cos. Jadi kalau mayoritas yang dipakai adalah sinus dan cosinus. Jadi kenapa yang sinus itu tidak mulai, kenapa yang sinus itu mulai dari 0? Karena sin 0 itu bernilai 0. Makanya ketika dia itu tidak ada operasi penjumlahan di belakang ataupun di depannya itu, maka dia itu adalah rumus cosinus. Itu. Caranya yang paling mudah kita masukkan di sini. Karena sudah diketahui bahwa dia itu di cosinus, sehingga cara yang paling mudah pakai titik awal. Sini titik awalnya adalah min 2. Ketika kita masukkan cos 0, maka untuk bisa menghasilkan min 2 yaitu cos 0 derajat itu sama dengan min 2. Jadi ketika nilai cos bernilai 0 derajat, maka dia itu bernilai negatif 2. Coba kita masukkan ke angka-angka yang ke persamaan yang ini. Ketika cos 2x, maka 0 dikalikan 2 kan 0. 0 cos 0 derajat yaitu 1. Nilai dari cos 0 derajat kan 1. Kalau yang ini mengacu pada ini, kalau yang ini nilai dari cos derajat yang awal. Jadi karena cos 0 derajat itu 1, maka ini bisa menjadi kemungkinan. Kemudian ketika kita masukkan cos x, yaitu cos 0 dikalikan min 2, juga hasilnya min 2, jadi ini ada kemungkinan. Sedangkan yang di sini, kalau 0 dikalikan 2 kan positif. Jadi di sini, karena tidak awalnya negatif, maka pilihan CDE itu sudah tidak mungkin. Jadi kita lihat tinggal pilihan yang A dan juga B. Kemudian bisa dilihat di sini bahwa ketika P di sini kan nilainya 180 derajat. P sama dengan 180 derajat. Jadi ketika P-nya dimasukkan, manakah yang merupakan nilai dari sin 0 setengah min sin 2. Jadi ketika di sini kita pakai cos 2x. Ketika 180 kita kalikan 2, hasilnya kan 360. Cos 360 itu sama kayak cos 0. Sama dengan cos 0 derajat karena satu putaran. Jadi cos 360 itu adalah 1. Karena 1 dikalikan min 2 ini juga sudah memenuhi. Karena itu sama-sama min 2. Kemudian kalau kita pakai cos ini juga pasti memenuhi karena cos 180 itu bernilai cos 180 bernilai
berapa? Cos 180 min 1, karena cos 180 itu ada di kuadran 2 dan cos di kuadran 2 bernilai negatif. Makanya jawabannya yang paling tepat adalah yang A. Ada yang ditanyakan untuk grafik fungsi trigonometri? Kalau menggunakan gambar seperti itu, tapi kalau kita menggunakan rumus yang ini, yaitu rumusnya adalah untuk menentukan A itu sama dengan 2 min lembah titik ini. Minim untuk menentukan nilai A itu dua dikurangi titik minimum per 2. Jadi kalau di sini titik minimumnya kan negatif 2. Jadi nilai A itu sama dengan 2 dikurangi min 2 dibagi 2. 2 dikurangi min 2 itu 4 dibagi 2, yaitu sama dengan 2. Kemudian untuk menentukan K di sini itu adalah untuk menentukan K, kita tulis di K itu sama dengan 2B per interval. Di sini kan untuk 2B-nya tetap, intervalnya di sini yaitu 2B, karena di sini mulai dari 0 sampai 2B. Jadi ini adalah interval. Jadi 2B, sehingga 2B dikali 2B yaitu 1. Jadi sebenarnya yang ini. Kemudian untuk soal yang selanjutnya, di sini ada sebuah proyek diberikan kepada Budi Sukajadi sebagai kontraktor Pak Ulung. Sebagai kontraktor, Pak Ulung memiliki penawaran terhadap pihak pabrik dengan tawaran untuk menyelesaikan suatu pembangunan selama 90 hari diperlukan pekerja sebanyak 21 pekerja. Setelah 30 hari bekerja, pekerjaan dihentikan selama 20 hari. Jika kemampuan bekerja setiap orang sama dan pabrik hanya mampu mencari tambahan 7 orang bekerja, maka pembangunan selesai telah titik-titik hari. Jadi kalau ada soal ini pakai perbandingan senilai. Jadi karena dia itu ada telah 20 hari, maka untuk menyelesaikannya kita pakai di sini kan untuk 90 hari diperlukan 21 pekerja. Berarti di sini 90 hari itu selesai oleh 21 pekerja. Kemudian di sini pekerja itu setelah dikerjakan 30 hari, pekerja dihentikan selama 20 hari. Berarti di sini ketika sudah melakukan 30 hari pekerjaan itu dihentikan. Jadi ketika waktu yang digunakan itu tinggal 60 per 21. Jadi waktu yang masih atau yang
tersisa untuk mengerjakan itu tinggal 60 hari. Namun ketika waktunya di sini dia itu dihentikan selama 20 hari. Gimana? Ada pertanyaan? Oke. Itu jadi ketika dia itu waktunya tinggal 60 hari, dia itu dihentikan selama 20 hari. Sehingga untuk menyelesaikannya ini, di sini ada berarti waktu yang diperlukan atau yang tersisa itu tinggal 40/21. Jadi untuk menyelesaikan ini, untuk bisa menyelesaikan waktu secepat mungkin, karena dia itu supaya bisa cepat dilakukan, maka pekerjaannya itu ditambahkan sebanyak 7 orang. Jadi kalau di sini 40 ditambah 40. Jadi kalau ini kan pakainya ada 20, ada 40. Jadi kalau dari sini dilihat yang ditambahkan yaitu 70 orang, berarti 70 ini ditambahkan 7 orang, jadi 21 ini nanti ditambahkan dengan 7, berarti ditambah salah warna. Karena di sini sudah ada keterangan selesai telat, maka sama dengan N per 21 ditambah 7 yaitu 28, sama dengan ini sama kayak kelihatan. Ya, bentar. Lektor. Ini tadi kedengarannya sampai mana kedengarannya? Jadi kalau dari sini kan untuk berarti kan 90 di sini 60/21 kita tambahkan dengan N per 7. Jadi di sini N per 7 itu merupakan N adalah hari dari pekerja di mana mereka itu bekerja untuk menggantikan libur yang 20 hari itu. Jadi tinggal kita kalikan di sini. 60 dikalikan 7 ditambah N dikalikan 21 dibagi 21/7. Di sini seharusnya sama dengan 40/21. Kenapa 40? Karena tadi kan dia itu berhenti selama 20 hari. Jadi 60-nya di sini itu adalah hari yang mereka lakukan. Di sini dikurang.
Jadi bisa kita kali silang, berarti 60 dikalikan 7 dikurangi 21N dikalikan, ini pindah ruas ke sini menjadi 21 sama dengan 40 dikalikan 21 kali 7. Berarti di sini 21 kali 60 dikalikan 7 dikurangi 21N. Di sini 40 dikali 21 kali 7. Ini dihitung dulu, 21 kali 60 kali 60 kali di sini sama dengan 8.860 dikurangi 21 sama dengan 40 dikalikan 21 kali 7. 7 di sini yaitu 5.880. Jadi karena ini supaya N-nya bisa menjadi negatif, maka 21N sama dengan 8.860 dikurangi 5.880. 21N sama dengan 2.980. 180 di sini, maka 21N di sini berarti 2980 dibagi 21 yaitu 141,9. masa 141 bukan 62,5. Salah. Ya, 41. Ini adalah 980 dibagi 21 141. Jadi di sini yang kita tahu bahwa harinya di sini 141 karena udah dikurangi 60 hari di awal, udah dikurangi 30 hari di sini, yaitu berarti 141. Ini 141 dikurangi 30 yaitu sama dengan 111. Jadi karena dan juga maka karena dia itu dari 90 hari, seharusnya di sini kayaknya bosannya ini 22. Jadi untuk waktu yang telat itu adalah 22 hari. Jadi jawabannya yang baik karena dia itu hari awalnya adalah 90. Dia itu hari awalnya atau target awalnya itu 90 hari, namun dia itu telat sehingga mengakibatkan dilaksanakan sebanyak 111 hari. Jadi tepatnya itu 21 hari. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini Intan membaca sebuah novel, bagian yang dibaca kemudian menunjukkan dua nomor halaman yang apabila dijumlahkan hasilnya 267. Kemudian ia ingin membuka dua nomor halaman berikutnya, maka nomor halaman tersebut adalah titik-titik. Kalau dari soal yang seperti ini,
Kalau dari soal yang seperti ini, itu tinggal angkanya, berarti kan A ditambah B itu sama dengan 267, maka AB-nya itu berapa? Tinggal, kalau ini kan pasti, kalau membuka dua halaman, berarti otomatis dia itu, kita lihat angka 7. Di sini karena dia itu berurutan pastinya, maka tinggal dibagi 2. 267 kita bagi 2, yaitu nanti adalah 133,5. Karena di sini ada 0,5, maka bisa kita bulatkan halamannya, yaitu halaman awalnya adalah 133 dan 134, karena dia itu satu halaman yang berurutan. Ketika dua halaman ini dijumlahkan, itu akan menghasilkan 267. Jadi ketika dia akan membuka dua halaman berikutnya, maka tinggal ditambahkan 2. 133 tambah 2 itu yaitu 135, dan 134 ditambah 2 yaitu 136. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, 135 dan juga 136, karena yang dibuka adalah dua halaman setelah halaman awal. Dari sini ada yang tanyakan? Selanjutnya di sini ada keran A dan keran B dan keran C mengisi beberapa bak mandi di sekolah. Satu bak mandi menampung 125 liter air dan pengisian satu bak mandi hanya dapat dilakukan oleh satu keran saja. Waktu yang diperlukan oleh keran A, keran B, dan keran C untuk mengisi bak mandi berturut-turut 10 menit, 15 menit, dan 20 menit. Ketiganya bekerja secara bersamaan sampai waktu tertentu tanpa berhenti. Saat sejumlah bak mandi terisi penuh, ketiga keran tersebut dihentikan secara bersama untuk beristirahat yang pertama kali. Air yang dapat dipindahkan ke dalam bak mandi pada saat ketiga keran berhenti bersama untuk pertama kali adalah titik-titik. Jadi di sini kalau dia itu berhenti, berarti otomatis dia itu sudah terisi penuh. Jadi ada kata kuncinya di sini adalah terisi penuh. Dengan keran A itu adalah 10 menit, dan keran B adalah 15 menit, dan keran C itu adalah 20 menit. Jadi untuk menentukan kapan mereka akan berhenti itu ketika terisi penuh. Berarti mereka akan berhenti itu, ini adalah dicarikan KPK-nya. KPK dari 10, 15, dan 20 itu adalah 60. Jadi 60 itu adalah KPK dari 10, 15, dan juga 20. Kemudian kita cari faktor dari 60 itu berapa? Jadi karena di sini KPK-nya adalah 30, 60, berarti mereka berhenti dalam waktu 60 menit. Sehingga di sini untuk menentukan berapa banyak keran mandi berapa banyak kolam mandi yang terisi, kita tinggal membaginya dengan masing-masing kemampuan. Di sini berarti kolam A ketika 60 dibagi 10 yaitu 6, dan kolam B 60 dibagi 15 adalah 4, sedangkan kolam C yaitu 3. Kemudian ini adalah total dari keran air yang berfungsi selama 60 menit, mereka mampu
menyelesaikan masing-masing 6, 4, dan juga 3 bak mandi yang ada di sekolah. Jadi kita jumlahkan untuk mengetahui bak mandi berapa bak mandi secara keseluruhan yang telah terisi penuh, yaitu ada 13. Sehingga di sini karena satu bak mandi itu menampung 125 liter, maka kita tinggal kalikan 125 dikalikan 13. Jadinya 1625. Jadi 125 dikalikan 13 itu adalah 1625. Jadi kalau ada soal seperti ini ya, pakainya perbandingan. Jadi kalau untuk menghitung kapan mereka berhenti, itu pakainya KPK. Biasanya yang sering keluar itu untuk soal-soal kran, kemudian juga pekerjaan, dan yang berhubungan dengan keduanya itu. Karena kedua hal itu biasa menjadi soal-soal untuk bagian perbandingan senilai maupun berbalik nilai. Baik, ada yang ditanyakan? Kalau itu kita lanjut ke soal selanjutnya. Ada soal nomor 6. Jika diketahui ACED berbanding DDGF dibanding FGB adalah 3:2:3 dan luas DEGF adalah 24, maka luas segitiga ABC adalah titik-titik. Jadi kita ketahui di sini ACED di sini yaitu 3, kemudian DEGF yaitu 2, dan di sini FGB adalah 2. Sehingga di sini jika luas DEGF adalah 24, maka luas ABC yaitu, karena ini 2 berarti kita pakai perbandingan 2 per total, karena ABC di sini itu keseluruhan, sehingga kita jumlahkan yaitu 3 tambah 2 tambah 2 yaitu 7 sama dengan 24 per segitiga ABC. Di sini berarti kita kali silang 2 kali segitiga ABC sama dengan 24 dikali 7. Di sini 2 sama 24 bisa dicoret menjadi 12. Jadi 7 dikali 12 yaitu 84. Jadi luas dari segitiga ABC itu adalah 84 cm persegi. Selanjutnya kita ke soal nomor 7. Diberikan sebuah operasi bintang sehingga A bintang sama dengan A ditambah B per 1 dikurangi AB untuk sembarang dua buah bilangan real positif A, B, sehingga A dikalikan B tidak sama dengan 1. Apabila diberikan N adalah bilangan real positif yang memenuhi N bintang 11 bintang 8 sama dengan 22, maka nilai dari N bintang 11 bintang 8 adalah titik-titik. Jadi kalau ada soal seperti ini, dia itu bernilai kumulatif, dia itu bisa dibolak-balik. Dan juga dia itu bersifat komutatif juga, karena dia itu bisa bentuk ini itu mirip dengan bentuk ini. Cuma bagian kurungnya yang dipisah gitu. Sehingga sesuai dengan sifat dari asosiasi bahwa N bintang 11 bintang 8 ketika dikurang seperti ini itu sama kayak N bintang 11 dalam kurung bintang 8. Karena nilai di sini adalah 22, maka nilai dari yang ini juga pasti 22 sesuai dengan sifat
asosiatif. Dari sini ada yang ditanyakan? Masuk PTKIN memang penuh tantangan, tapi mulai sekarang kalian jangan khawatir lagi karena kami di sini punya solusinya yang akan membuat perjalanan kalian menuju ke sana menjadi lebih mudah, yaitu melalui e-book eksklusif Masuk PTKIN 2025. E-book ini dirancang khusus untuk membantu kamu lulus seleksi PTKIN dengan strategi Jitu. Di dalamnya terdapat pembahasan lengkap soal-soal tahun sebelumnya, kemudian ada tips dan trik lulus seleksi, dan juga simulasi serta prediksi soal terbaru 2025. Semuanya dikemas dengan praktis dan juga mudah dipahami. Dengan e-book ini, kamu juga bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo buruan dapatkan e-book eksklusif Masuk PTKIN 2025 sekarang juga. Kalian bisa klik link di bawah ini atau juga bisa hubungi kami secara langsung. Jadi, jangan sampai kehabisan.